sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan luas lantai. Pengantar, perencanaan departemen, pendahuluan, stasiun kerja, work area, work center, merupakan tempat pertemuan dari mesin, tools, dan equipment, serta orang-orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Departemen adalah sekumpulan kelompok atau grup dari beberapa stasiun kerja. Pabrik adalah penggabungan dari beberapa departemen. Dapat dikatakan bahwa elemen dasar dari pabrik adalah unsur-unsur dalam stasiun kerja, yaitu antara lain manusia, mesin, material, dan lain-lain. Nah, di sini adalah ilustrasinya, yaitu plan, departemen, dan work. Mechanic layout, departemen layout, production, ADM, physical, personel, etc. Di dalam workstation ini terdapat man atau manusia, mesin, dan material. Ini adalah unsur-unsur workstation. Workstation saat perencanaan area stasiun kerja harus diperhatikan beberapa hal, antara lain area untuk mesin dan langkah operasinya, area untuk tempat penyimpanan tools, material, area untuk operator, jalan keluar masuk, gerakan selama kerja. Yang keempat, area untuk aktivitas material handling, maintenance, service mesin, plant service, penerangan, ventilasi, dan lain-lain. Departemen, dalam pabrik terdapat departemen produksi dan pendukung produksi. Departemen produksi yaitu departemen yang secara langsung terlibat dalam proses perubahan bahan baku menjadi barang jadi. Ada 4 macam kategori departemen pendukung produksi. Yang pertama, Production Service Department, Physical Plant Service Department, Administration Office, dan Personil. Departemen pendukung 1, yaitu Production Service Department, yaitu departemen yang aktivitasnya melayani secara langsung kegiatan operasi produksi. Contoh, seperti receiving, shipping, storage, tool room, tool grip, dan lain-lain. Physical Plant Service Department yaitu departemen yang aktivitasnya berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan fasilitas fisik pabrik seperti maintenance parkir, scrap disposal, dan lain-lain. Departemen pendukung yang kedua yaitu Administration Office yaitu departemen yang berfungsi melayani kegiatan administratif dari seluruh pabrik seperti surat menyurat, kearsipan, dan lain-lain. Personel yaitu departemen yang memberikan pelayanan yang terutama bersangkutan dengan kebutuhan personil seperti kantin, locker room, restroom, musola, dan lain-lain. Production Service Department yaitu receiving, strong, shipping, tools room, tools grip, ruangan supervisor, kegiatan produksi. Receiving yang pertama yaitu receiving mempunyai aktivitas yang berkaitan erat dengan penerimaan material atau supplies yang datang ke pabrik. Setelah dilakukan inspeksi, kemudian departemen receiving bertanggung jawab untuk mengirimkannya ke storage atau disimpan. Receiving yang kedua yaitu aktivitas penerimaan barang merupakan the beginning of the entire
material flow pattern. Oleh karenanya, receiving harus ditempatkan berdekatan dengan fasilitas transportasi yang menghubungkan pabrik dengan lingkungan luar, seperti jalan raya, jalan kereta, dan lain-lain. Nah, di sini adalah peta alternatif, yaitu receiving ke storage, ke produksi, ke warehouse, ke shipping. Menuju ke receiving, strong, production, warehouse, shipping. Menuju lagi ke production, receiving, strong, shipping, warehouse. Ini kembali lagi ke R, strong, S, warehouse. Ini R, receiving, strong. Ini shipping, warehouse. Kembali ke production. Nah, ini adalah bentuk peta-petanya ya. Receiving yang ketiga yaitu tanggung jawab receiving sebagai berikut. Unload material dari truk pembawanya, membongkar kotak pembungkus material, identifikasi dan pengecekan material, pengecekan tanda terima barang dan menyesuaikan dengan kartu pesanan, mencatat kerusakan-kerusakan yang ada dan menyiapkan laporan untuk klaim, menyiapkan data material, mengirimkan material ke departemen yang membutuhkan sesuai order atau mengirimkan ke gudang untuk disimpan. Receiving yang keempat, beberapa hal yang diperhatikan untuk menentukan luas area receiving adalah: yang pertama, jumlah jenis material yang disimpan, jumlah barang yang disimpan tiap jenis material, frekuensi kedatangan barang dari supplier. Yang keempat, volume, berat barang. Yang keenam, waktu unloading. Yang ketujuh, dan lain-lain. Strong yang pertama, yaitu tujuan utama departemen ini adalah untuk mengawasi, yaitu sistem administrasi yang terjaga dengan baik untuk mengontrol keluar masuknya material. Pemeliharaan yaitu aktivitas pemeliharaan atau perawatan agar material yang disimpan di gudang dapat terjaga kualitasnya, tidak rusak selama disimpan. Penyimpanan yaitu agar sewaktu-waktu diperlukan material yang dibutuhkan tetap tersedia sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Strong yang kedua yaitu penentuan luas area gudang adalah merupakan fase yang sangat penting. Hal-hal yang dipertimbangkan antara lain: yang pertama, banyaknya macam, jenis, tipe item yang dibeli, ukuran pemesanan, lot size tiap macam item, period order period, pemakaian rata-rata per period, dan lain-lain. Macam strong yang pertama yaitu macam gudang dapat dibedakan menurut karakteristik material yang disimpan. Yang pertama, seperti raw material strong, yaitu tempat penyimpanan bahan material bahan mentah untuk menyimpan raw material yang diterima langsung dari supplier. Lokasinya dapat indoor atau outdoors, tergantung pada karakteristik dari raw material tersebut. Yang kedua, work in process strong. Proses produksi kadang terhenti karena suatu hal, sehingga material ini proses harus menunggu. With strong, yang pertama proses 1 ke yang 2 ke 3. Small amount material, large material. Macam strong yang kedua, finished good production strong, untuk menyimpan produk-produk yang telah selesai produksinya, namun harus menunggu hingga terjadi pengiriman ke konsumen, dealer, atau distributor. Strong for supplies
yaitu gudang untuk menyimpan non-produktif item dan digunakan untuk menunjang fungsi dan kelancaran produksi seperti packing material, maintenance, supplies, part, office supplies. Macam strong yang ketiga yaitu finished part storage, yaitu gudang untuk menyimpan part yang siap untuk dirakit. Strong ini ya jalurnya sampai finished part strong, yaitu assemblity finished product. Macam strong yang keempat, self-pack untuk menyimpan benda kerja yang salah dikerjakan, misproses, sehingga memerlukan pengerjaan ulang untuk memperbaiki kualitas tersebut. Scrap atau waste. Scrap adalah material atau komponen yang salah dikerjakan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan waste adalah normal residu dari proses produksi seperti potongan logam dan lain-lain. Shipping yang pertama, departemen ini berkaitan dengan persiapan stocking produk jadi untuk memenuhi order, packing dan pemuatan loading ke dalam alat transportasi hingga pengiriman ke konsumen yang memesan. Lokasinya selalu berdekatan dengan fasilitas transportasi yang menuju dan keluar dari pabrik. Shopping yang kedua, perencanaan luas area shipping perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, karakteristik produk yang dikelola. Yang kedua, jumlah pengiriman dan frekuensi pengiriman per periode. Yang ketiga, metode handling dan peralatan yang digunakan, lokasi dari area yang tersedia, dan lain-lain. Tool room atau tool grip. Tool room mempunyai bertugas untuk pembuatan dan perawatan tools yang akan digunakan untuk menunjang proses produksi. Tool room umumnya terdiri dari dua bagian. Pertama, yaitu bagian administrasi untuk mencatat inventaris tool yang keluar masuk saat dipakai. Bagian penyimpanan dan perawatan untuk memelihara tools. Bagian ini dilengkapi mesin untuk memperbaiki kondisi tools seperti mesin gerinda, head treatment, dan lain-lain. Tool room atau tool grip kedua adalah tempat untuk meletakkan tools yang disimpan di dalam rak-rak khusus. Lokasi tools room, tools grip dapat disentralisasi atau desentralisasi. Proses sentralisasi memberikan keuntungan. Yang pertama, memudahkan pengawasan keluar masuknya barang. Yang kedua, memudahkan aktivitas supervisi. Yang ketiga, biaya operasi lebih murah. Yang keempat, cocok untuk pabrik yang kecil. Tools room grip yang ketiga, untuk pabrik yang luas atau besar, operator akan kehilangan waktu kerja untuk keperluan mendapatkan tools yang dibutuhkan. Untuk itu, pabrik besar lebih cocok dengan desentralisasi. Ruang supervisor kegiatan produksi adalah tempat yang dipergunakan untuk veromen atau supervisor melakukan komunikasi dengan operator yang dibawahinya. Biasanya diletakkan di atas lokasi dari kerja dengan pertimbangan. Yang pertama, pemanfaatan ruang yang ada, memberikan keluasan untuk mengamati area kerja secara jelas sehingga ini akan mempermudah proses supervisi apabila terjadi ketidakberesan. Physical Plant Service Department. Pabrik memerlukan berbagai macam fasilitas untuk pelayanan kebutuhan pabrik seperti listrik, saluran pembuangan, air conditioning, heater, ventilasi, air panas, air dingin, uap, gas, dan lain-lain.
Perancangan tata letak pabrik harus memperhatikan ketentuan yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Maka metode instalasi fasilitas harus dipertimbangkan secara keseluruhan dan diselesaikan dengan karakteristik fungsi pelayanan. Office dan personel service. Yang pertama, alternatif menempatkan perkantoran tergantung pada situasi dan kondisi maupun fasilitas yang dimiliki industri. Perkantoran dapat diletakkan pada bangunan untuk aktivitas produksi, gedung terpisah dengan aktivitas produksi, gedung yang sama sekali terpisah dengan area pabrik, yaitu lokasi berada pada kota atau wilayah yang berbeda. Luas office dan personal service. Yang kedua, luas area perkantoran perlu mempertimbangkan fasilitas yang dibutuhkan seperti meja kerja, kursi, filing, kabinet, koordinator, allowance untuk keluasan gerak jalan, lintasan, dan lain-lain. Office dan personal service. Yang ketiga, industri juga harus menyediakan area khusus untuk kenyamanan dan keamanan personel seperti food service, medical service, restroom, locker room, dan lavatories, tempat ibadah, bank, koperasi, sarana olahraga, rekreasi. Luas area yang diperlukan sangat tergantung pada jumlah personel yang akan berpartisipasi dalam masing-masing kegiatan tersebut dan fasilitas serta kemampuan industri itu sendiri untuk menyelenggarakannya. Proses layout. Perancangan luas lantai produksi dapat dilakukan setelah diketahui pertama, jumlah mesin teorilis yang dibutuhkan, yang kedua, ukuran dimensi mesin-mesin, yang ketiga, ukuran dimensi material yang diproses, yang keempat, perkakas yang akan digunakan, yang kelima, peralatan pendukung lainnya seperti tempat sampah, yang keenam, ukuran produk jadi, yang ketujuh, kelonggaran antar mesin, kelonggaran gang, dan lain-lain. Allowance luas lantai diberikan untuk gang dan antar mesin. Besarnya allowance tergantung pada aktivitas yang dapat dilakukan, misal maintenance, jumlah pekerja yang berlalu lalang, ukuran rata-rata dimensi pekerjaan, peralatan material handling, dimensi material handling equipment, jenis mesin dan material yang digunakan. Ini adalah gambaran sub kelompok mesin. Ya. Nah, ini jarak antar mesin M11, M12, jarak antara keluasan mesin, allowance, dan ini adalah gambar produksi layout. Ini adalah conveyor. Perhitungan luas lantai produksi. Faktor pertimbangan dalam perencanaan luas area untuk produksi Apple 1990. Pertama, ukuran produksi, ukuran produk, ukuran dan sifat material, bahan baku, metode produksi, line job, karakter proses, jumlah operasi, metode kerja, standar kerja, efisiensi produksi, persentase scrap, metode dan peralatan material handling, jumlah mesin, ukuran mesin, pola aliran material, jumlah operator, jumlah personel pelayanan produksi, kebutuhan untuk tempat penyimpanan harus memperhatikan faktor-faktor. Yang pertama, bahan mentah, supplies, in process, material, barang jadi, kebijakan, inventory, metode, dan peralatan penyimpanan. Perhitungan luas lantai. Yang kedua, luas lantai produksi sama dengan luas area setiap stasiun kerja tambah kelonggaran antar stasiun kerja tambah kelonggaran antara departemen. Luas stasiun kerja sama dengan area untuk mesin, peralatan, area untuk material, area untuk personel. Perhitungan luas lantai produksi 3. Kebutuhan area mesin total sama dengan total lebar mesin ditambah pergerakan maksimum mesin ke kiri dan ke kanan, dikali total ke dalam
Mesin ditambah pergerakan mesin menuju atau menjauh dari operator, maintenance, dan servis pabrik. Dalam menentukan kebutuhan area untuk material unit load harus diketahui harus tersedia cukup tempat untuk area inbound dan area outbound. Perhitungan luas lantai produksi. Total kebutuhan ruangan untuk departemen kerja mencakup total kebutuhan ruangan untuk stasiun kerja, total kebutuhan ruangan untuk supervise servis departemen bisa diperoleh dari penjumlahan kebutuhan ruangan untuk servis pada setiap stasiun kerja. Kebutuhan gang ini belum dapat ditentukan sebelum konfigurasi departemen stasiun kerja dan aliran bahan selesai dibuat. Tabel estimasi kelonggaran gang untuk departemen muatan terbesar kurang dari 6 feet, antara 6 sampai 12 feet, antara 12 sampai 18, besar dari 18, yaitu 5 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40 untuk perkiraan allowance untuk gang per persen. Perhitungan luas fasilitas penunjang, luas gudang bahan baku, luas gudang bahan pembantu, luas gudang produk jadi, luas area receiving, luas area shipping. Luas gudang bahan baku, data yang diperlukan, data properti bahan baku, material properties, antara lain meliputi dimensi material, dimensi komponen, dimensi unit yang diterima, karakter material, tinggi tumpukan maksimum bahan, data properti wadah penampungan bahan baku yang akan digunakan, kontainer properties, meliputi ukuran palen dan tumpukan maksimum palen. Data-data diproduksi antara lain piece per produk, siklus inventory, dan jumlah WIP yang disiapkan. Luas gudang bahan pembantu, data yang diperlukan, data properti unit bahan pembantu antara lain dimensi unit yang diterima untuk ukuran neto per unit diterima. Data properti wadah penampungan bahan baku yang akan digunakan, kontainer properties, meliputi ukuran kontainer dan tumpukan maksimum kontainer. Data-data produksi antara lain ukuran per assembly, set per assembly, siklus inventory, dan dam jumlah WIP yang disiapkan. Luas gudang produk jadi, data yang diperlukan antara lain data properti barang jadi seperti dimensi barang jadi itu sendiri, dimensi kemasan, jumlah produk jadi per kemasan, dan jumlah tumpukan maksimum barang jadi. Data properti kontainer yang digunakan untuk penampungan produk jadi meliputi dimensi kontainer, data-data produksi seperti jumlah produk jadi yang dihasilkan per hari. Luas area receiving, aktivitas penerimaan receiving, menurunkan material dari alat angkutan, membongkar peti kemasan pengiriman, mengenali dan memilah barang, memeriksa dokumen pengiriman, mencatat faktor penerimaan, menandai dan mencatat kekurangan dan kerusakan, memelihara pencatatan yang menandai pengiriman bahan atau barang ke tempat memakai. Salah satu cara penentuan luas area penerimaan adalah menggunakan metode facility approach, di mana luas area ditentukan berdasarkan data dari fasilitas-fasilitas penerimaan yang diperlukan. Luas area shipping, bagian pengirim, shipping memiliki fungsi mengepak produk untuk dikirim, menulis alamat pada kardus kontainer, menimbang berat setiap kontainer, mengelompokkan produk jadi sesuai tujuan, memesan truk kendaraan pengangkut, memuat lot ke dalam alat pengangkut, membuat surat jalan. Luas area space untuk bagian pengiriman sama dengan luas area yang mencakupi ketujuh fungsi di atas, tambah gang, tambah parkir truk, tambah jalan, tambah kantor, tambah ruang istirahat untuk pengemudi. Luas ruangan supervisor, ruangan supervisor harus berlokasi dekat dengan pekerjaan yang mereka awasi dan memiliki pandangan langsung ke arah pekerja. Salah satu contoh ruangan supervisor berukuran
berukuran 10 kali 10 FT2 berlokasi di tengah-tengah lantai produksi dan bersifat mudah dipindahkan portable. Ruangan ini minimal berisi meja, kursi, dan rak buku atau arsip Myers 1993 halaman 245. Wijaya Subroto 2003. Luas area untuk supervisor tidak begitu besar, yaitu sekitar 3 sampai 4 meter persegi. Luas kantor produsen perencanaan tata letak kantor. Yang pertama, menganalisa jenis pekerjaan yang berlangsung. Yang kedua, memperhatikan segala fasilitas kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan luas area yang diperlukan dan menganalisa derajat hubungan antara masing-masing aktivitas bagian dari kantor tersebut. Fasilitas personil, area untuk parkir, ruang penyimpanan pekerjaan, locker room, toilet, restroom, kantin pos service, ruangan pelayanan kesehatan, medical service, fasilitas ibadah, mes karyawan, dan lain-lain. Luas area parkir, pertimbangan dalam penentuan luas area parkir, lokasi pabrik, jumlah pekerja, kebijakan manajemen mengenai pemilikan kendaraan oleh perusahaan, dan kebijakan mengenai rasio area parkir atau pekerja. Luas area parkir, tahapan menentukan luas area parkir, menentukan jumlah kendaraan yang akan diparkir, menentukan area yang dibutuhkan untuk setiap kendaraan, menentukan area yang tersedia untuk parkir, membuat beberapa alternatif tata letak parkir, memilih layout parkir terbaik yang dapat meningkatkan utilitas area yang tersedia dan kenyamanan pekerja. Luas area food service, bentuk food service, kantin dengan makanan yang disediakan melalui mesin, kantin dengan lini pelayanan, serving lane, kantin dengan dapur. Luas area food, ini ya contoh penentuan luas area untuk food service, untuk kantin. Luas area toilet restroom haruslah berlokasi dengan area 200 ft dari setiap stasiun kerja permanen. Restroom yang terdesain memberikan kenyamanan yang lebih besar terhadap para pekerja dibanding restroom yang besar tetapi tersentralisasi. Luas area yang disarankan untuk dalam 15 ft2 untuk setiap toilet dan 6 ft2 untuk setiap urinal. Luas area pelayanan kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan di dalam fasilitas pabrik mencakup fasilitas check up kesehatan untuk calon pekerja atau karyawan, membantu pertama untuk kecelakaan, fasilitas operasi, perawatan gigi, fasilitas untuk pekerja yang sakit. Fasilitas kesehatan sebaiknya berlokasi dengan area yang paling berbahaya, memiliki suasana yang tenang dan dilengkapi dengan restroom. Luas area locker sebaiknya berlokasi pada lorong pemisah pintu masuk bekerja dengan tempat kerja. Sebaiknya dipisah menurut jenis kelamin jika pekerja perlu berganti pakaian sebelum dan setelah bekerja. Luas area locker room proporsional dengan jumlah pekerja. Area locker room disediakan untuk setiap pekerja adalah berukuran 6 ft2. Area locker bisa dilengkapi dengan fasilitas shower, tempat cuci tangan, dan cermin. Area penunjang kegiatan fisik, yaitu plan service menurut Apple 1990 menunjang kegiatan fisik pabrik. Plan service mencakup fasilitas pemanasan, peralatan mengatur ventilasi, peralatan AC, pembangkit energi, power generation equipment, peralatan telepon, maintenance shop, kompresor, area scrap, area penyimpanan kendaraan, peralatan perlindungan kebakaran, tangga, evaluator, plan protection. Sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.